Assalamualaikum semuanya, kembali lagi di channelnya Story. Jadi kali ini saya akan bercerita tentang perjalanan saya bersama teman saya yang bernama Bedul ke Gunung Lawu dan juga Gunung Merbabu. Dari Bogor kami berangkat menggunakan bus jurusan Bogor Meteseh dan nantinya akan turun di terminal Karangpandan. Bus pun kian melaju meninggalkan kota hujan. Oh iya, setelah malam bus berhenti di rest area karena bus yang kami naiki mempunyai fasilitas memberikan makan gratis bagi para penumpangnya. Ngomong-ngomong bus yang membawa kami yaitu bus Prima Jasa. Setelah malam, akhirnya kami tiba di terminal Karangpandan. Melihat suasana terminal yang sepi, alih-alih ternyata kami salah turun. Terminal Karangpandan yang dimaksud ternyata beberapa kilometer lagi dari terminal ini. Sebenarnya ini juga terminal Karangpandan, tapi setelah menggali informasi lagi, ternyata ini terminal dihususkan untuk para wisatawan. Akhirnya kami memutuskan untuk bermalam di sini dan besok kembali melanjutkan ke terminal Karangpandan, lalu menuju base camp Candi Ceto. Akhirnya, setelah mengurus surat izin pendakian, kami mulai berjalan. Di sini kami menjadi 4 orang. Setelah bertemu dengan Bang Robin dan juga El. Sebenarnya kami bertemu mereka sedari kemarin di bus. Dan akhirnya memutuskan untuk mendaki bersama. Bisa dibilang perjalanan kali ini teramat santuy, asli. Di setiap perjalanan dan setiap melihat spot yang bagus untuk beristirahat, kami pasti beristirahat dengan waktu yang cukup lama. Setelah beristirahat lama, akhirnya kami memulai perjalanan lagi. Dan tak terasa, kami sudah sampai di pos 2 dan beristirahat lagi untuk membuat kopi. Setelah itu, perjalanan kami lanjutkan dan akhirnya kami sampai di pos 3, yaitu pos mata air. Kami beristirahat lagi sambil mengisi botol minuman yang sudah mulai kosong. Mau. Kami mendaki Gunung Lawu ini pada saat musim panas, jadi sebisa mungkin memakai buff atau masker. Karena selain jalurnya menjadi kering dan berdebu, memakai masker atau buff bisa menahan debu yang masuk ke dalam hidung. Karena hari sudah semakin sore dan kami sampai di pos 4, akhirnya kami memutuskan untuk bermalam di sini. Di pos 4, kita bisa melihat Gunung Merbabu dan Merapi dari kejauhan.
Setelah bangun pagi, sarapan dan ngopi, perjalanan kami lanjutkan. Jalur Gunung Lawu via Candi Ceto ini adalah trek yang paling landai, tetapi lebih panjang dibanding dengan jalur Cemoro Sewu dan juga Cemoro Kandang, yang lebih cepat namun menanjak. Di tengah perjalanan menuju pos 5, kami bertemu dengan burung jalak gading. Burung ini kerap muncul menemui para pendaki yang ingin mendaki Gunung Lawu. Dari beberapa cerita, burung jalak ini juga sering menunjukkan jalur yang tepat untuk para pendaki yang ingin menuju puncak Gunung Lawu. Sebelum pos 5, kami beristirahat lagi di padang savana yang cukup luas. Di sini juga kami melihat beberapa rumput dan tanaman yang masih diselimuti dengan bunga es, yang menandakan bahwa semalam suhu di sekitar padang savana ini sangat dingin. Setelah istirahat yang cukup lama, perjalanan kami lanjutkan. Dan tak terasa akhirnya sampai di pos 5. Pos 5 ini cukup luas untuk space mendirikan tenda, kurang lebihnya bisa untuk menampung puluhan tenda. Pemandangan di sekitar pos 5 ini juga sangat bagus. Di antara dua bukit dengan hutan pinusnya, dan pos 5 ini berada tepat di tengahnya. Setelah dari pos 5, akhirnya kami tiba di Bupak Menjangan. Karena hari sudah semakin siang, kami beristirahat di sini tidak terlalu lama. Karena untuk menuju puncak Lawu masih lumayan jauh. Setelah dari Bupak Menjangan, akhirnya kami sampai di Pasar Dieng. Tempat ini juga biasa disebut pasar setannya Gunung Lawu. Di sini juga kita bisa melihat batu-batu yang tersusun. Di sini juga terdapat tulisan, yang mana para pendaki tidak boleh merubah atau sengaja menggeser batu-batu yang sudah tersusun tadi. Setelah di Argo Dalam, kami beristirahat dan memesan makanan. Dan di sini juga kami bertemu dengan Mas Rija beserta rombongannya dari Palasan Adventure. Sambil menunggu pesanan makanan datang, kami ngobrol dan bercerita satu sama lain. Kami bercerita kepada Mas Rija bahwa saya dan Bedul setelah dari Gunung Lawu akan langsung melanjutkan pendakian ke Gunung Merbabu. Mengetahui hal itu, Mas Rija menawarkan kami
untuk ikut beserta rombongannya untuk mengantar kami setelah pendakian dari Gunung Lau sampai ke Terminal Boyolali. Alhamdulillah, lagi-lagi kami bertemu dengan orang baik seperti Mas Rijal juga beserta rombongannya. Setelah makan dan bertukar nomor dengan Mas Rijal, kami melanjutkan perjalanan lagi untuk menuju puncak Gunung Lau karena rombongan Mas Rijal sudah sampai dan menuju arah pulang, sedangkan kami belum sampai ke puncak Gunung Lau. Nah, ini dia warung tertinggi di Indonesia, Warung Boyem. Di kalangan para pendaki, tentunya nama Boyem sudah tidak asing lagi. Pas kami di sana, Boyem sedang tidak ada, sedang turun gunung, yang katanya untuk mempersiapkan resepsi pernikahan anaknya. Di perjalanan pulang, kami bertemu dengan Bang Robin dan juga El. Karena mereka akan lintas jalur, maka pas tadi pagi kami berangkat ke puncak Gunung Lau, kami berangkat duluan. Dan disinilah kami berpisah dengan Bang Robin yang lucu dan juga El. Jangan lupa bawa rebo, biar nggak gabut-gabut banget. Udah cukup. Senin ada gak Bang kira-kira? Selain rebo? Rebo. Rebo? Kalau Senin kenapa? Kerja orang pada. Kalau kita? Udah. Setelah kami tiba di bawah, kami pun bertemu dengan Mas Rijal di base campnya Mas Apres. Kami pun beristirahat, bersih-bersih, sambil ngopi dan juga saling ngobrol. Setelah semuanya siap, kami pun berpamitan kepada Mas Apres untuk melanjutkan perjalanan. Dan akhirnya kami pun berangkat menuju Terminal Boyolali diantar oleh Mas Rijal beserta rombongan dari Palasan Adventure. Oh iya, di channel Nyawu Story kali ini ceritanya belum selesai ya, karena masih ada part 2 tentang cerita pendakian saya dan Bedul ke Gunung Merbabu, yang tentunya tak kalah seru. Dari Gunung Lau, saya ucapkan terima kasih kepada Mas Robin dan El yang sudah berbagi canda dan tawa di setiap perjalanannya. Dan tentunya untuk Mas Rijal beserta Palasan Adventure, terima kasih banyak atas kebaikannya untuk mengantar kami menuju perjalanan selanjutnya ke Gunung Merbabu. Dan juga untuk Mas Apres, terima kasih untuk tempat beserta jamuannya. Semoga di lain waktu saya dan teman saya Bedul bisa bertemu dengan kalian kembali. Untuk semua kebaikan kalian, saya ucapkan terima kasih.